Siapa yang kuasai nikel? Cina. Oke, luar. Siapa yang sebut-sebut aja? Oke, siapa yang menguasai batu bara? Luar. Sebagian orang dalam, tapi sebagian juga luar. Siapa yang menguasai emas? Seterusnya luar. Oke, muncullah undang-undang IKN yang kemudian tidak berdaya apa-apa, itu IKN. Muncullah undang-undang kesehatan yang membuat rakyat Indonesia sesungguhnya tidak punya kedaulatan dalam kesehatan. Kalimat intelektualnya adalah financialization. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gampang. Mau bukti? Mau bukti? Mari kita bukti sekarang. Berapa SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah? Siapa yang bayar? Anda termasuk membayar, Aiman. Sementara mereka makin kaya, Anda habis-habisan dimakan pajaknya. Orang-orang miskin ini yang membayar pajak itu untuk orang kaya. Saya tulisin yang kedua. Dan Anda tidak bisa bantah. Karena saya bicara dengan data. Terjadi deindustrialisasi. Akibatnya PHK di mana-mana. Apa kaitannya deindustrialisasi dengan kekuatan oligarki tadi yang mendukung pemerintah? Karena sistem membenarkan bahwa lebih asik main di sektor keuangan daripada berjalan dalam sistem hukum yang tidak punya kepastian. Mereka mendapatkan karpet merah. Dan itu kemudian hukumnya bisa dibeli. Itulah wujudnya koalisi menjadi alat kekuasaan. Tuh kayak gitu. Itulah Jadi yang disebut oleh Huniani tadi itu bagian dari proses pembuktian itu. Ada yang ketiga, Iman. Ada yang ketiga yang Anda tidak bisa bantah. Bahkan masyarakat Indonesia tidak bisa bantah. Apa itu? Sticky Gini ratio. Apa itu sticky Gini ratio? Susah nurunin Gini ratio. Kesenjangannya tinggi. Tinggi. Nggak bisa dibantah. Angka bicara. BPS bilang 0,382. Teman-teman Ibu Bogor 0,42, 0,44. Makanya gaduh terus. Sebentar, Anda dengan berbicara seperti ini seolah Anda mengatakan ini dilakukan yang paling parah oleh Pak Jokowi dong. Karena Jokowi... Nah, jawab dulu pertanyaan saya, betul nggak? Enggak. Oke. Jokowi melanjutkan kebijakan SBY. Oligarki juga. Dan kemudian memperdalam. Di situ saya lihat kecerdasan Joko Widodo memperdalam kerusakan itu. Memperdalam kerusakan. Iya. Cerdas dong. Dia perdalam kok. Dan dia sudah disediakan oleh undang-undangnya sebelumnya. Saya bukan sama Anda. No, ini riwayat ekonomi politik hukum. Tidak sembarang lihatnya. 2507. Mungkin bisa Bung Iksan, mungkin bisa memperdalam itu dalam bentuk apa memperdalamnya? Memperdalam kerusakan katanya. Kerusakan itu, karena ini kan juga ada tendensius untuk itu. Gitu. Iya, saya setuju. Saya akan buktikan sama Anda. Oke. Saya protes di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang 2507 karena menempatkan azas non-diskriminasi, karena memberikan hak atas tanah 90 tahun, karena menyamakan posisi repatriasi, bebas menarik keuntungan kapan saja. Karena itu dihapus istilah PMDN. Oke? Dampak dari sana, salah satu penilaian yang muncul dari Bank Dunia, Indonesia telah mengalami kebebasan di berbagai sektor dengan sangat memuaskan. Artinya Indonesia sudah sangat liberal. Apa dampaknya? Orang asing begitu enak menguasai. Struktural nih, struktural. Ya. Orang asing menguasai sumber daya, produksi, distribusi, logistik. Contoh realnya dan efek buruknya. Contoh realnya. Oke. Siapa yang kuasai nikel? Cina. Oke, luar. Siapa yang sebut-sebut aja? Oke, siapa yang menguasai batu bara? Luar. Sebagian orang dalam, tapi sebagian juga luar. Siapa yang menguasai emas? Seterusnya luar. Oke, sejumlah mineral itu di dalam sedemikian rupa. Dan dibikin lagi undang-undang tentang 38 tahun 2008 tentang bagaimana MEA, tentang azas non-diskriminasi. Lagi-lagi kita semua disamakan oleh orang asing kedudukannya. Poinnya adalah bagaimana mungkin yang tidak lulus SD itu mesti perang sama orang asing. Puas? Oke, sudah. Dari sana kemudian terjadi lintas kebebasan para pekerja.
Maka datanglah orang-orang asing itu. Artinya SBY menyediakan itu lewat undang-undangnya. Joko Widodo kemudian menerbitkan berbagai kebijakan. Termasuk visa. Visanya kan bebas visa. Kebebasan visa, habis-habisan. Lalu kemudian ada juga second home visa. Itu kan semua hitung-hitungan uang. Lalu bahkan memberikan yang namanya tax holiday yang demikian panjang. Habis-habisan. Panjang di situ. Maka datang semua habis-habisan di situ. Kemudian muncul kekuatan dengan menyebut bahwa kita butuh investasi asing dan karenanya kita mesti tetap berjalan. Dalam konstruksi ekonomi politik, ketika ada presiden dan timnya ngebangun seperti itu, maka dampaknya adalah negeri ini menyediakan diri untuk diinvasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diintervensi. Negeri ini menyediakan diri untuk diinfiltrasi. Negeri ini menyediakan diri untuk yang namanya diintimidasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diindoktrinasi. Ujungnya apa? Inflasi. Ketika inflasi terjadi, Anda takut dengan yang namanya suku bunga. Akibatnya apa? Seperti hari ini, kejadian hari ini. Nilai tukar 16.450. Data saya menunjukkan selama 60 tahun, 40 tahun terakhir, datuhnya itu begini. Dolar. Rupiah. Iya rupiah maksudnya terhadap dolar. Dolar habis. Sangat artinya, curam sekali. Apa artinya? Artinya ketika dia berhubungan dengan fiskal, dengan utang, kakeru-keruan. Nah, di situ orang melihat bandingan antara, saya jawab Yandi, bandingan antara utang yang diciptakan di era SBY dengan utang yang diciptakan di era Joko Widodo. Dari situ orang kemudian melihat berapa sesungguhnya manfaat yang muncul atas 5 indikator. 1, tingkat kemiskinan. 2, tingkat pengangguran. 3, Gini rasio. 4, tingkat pendidikan. 5, tingkat kesehatan. Diukur 5-5-nya. Dan jawabannya? Negatif. Negatif. Tidak juga membaik. Anak kelihatannya hebat. Seorang di sini mungkin rata-rata yang punya namanya gaji rata-rata 4 juta. Tapi jangan salah. 4 juta rupiah compare-nya dengan dolar. Jadi berapa? Jatuh. Nggak punya daya beli. Itu makanya data terakhirnya, Pak Yandi, data terakhirnya orang tidak bisa menghindar dengan pernyataan. Jatuhnya kelompok menengah bawah, dari menengah atas, menengah ke bawah sebanyak 10 juta. 9 sampai 10 juta. 1. Yang kedua, orang tidak bisa bilang, tidak bisa menolak kenyataan bahwa sejumlah industri mengalami deindustrialisasi. Diakui oleh Burhanuddin Abdullah. Padahal ini kajian kami tahun 2009, 2010. Bahwa telah terjadi deindustrialisasi dini. Yang paling menarik Aiman, Bank Dunia menyatakan bahwa kendati Joko Widodo ngebangun yang namanya infrastruktur, biaya logistik menurun hanya 0,3. Apa poinnya? Sri Mulyani bilang, iya kita tidak bisa bersaing dengan negara tetangga soal biaya logistik. What's the point? Tidak ada artinya pembangunannya namanya infrastruktur kalau logistik tidak bisa bersaing. Indikator berikutnya, PMI per hari ini bahkan indeks keyakinan konsumen menurun. Nah, poinnya kalau bicara tadi balik ke geng, saya bilang tadi nih, ini bukan soal geng dalam pengertian negatif. Geng bisa jadi dalam pengertian kelompok. Nah, sekarang pertanyaan, ini kan posisinya kalau dibalikin begini, Prabowo sedang melanjutkan apa? Kan dibalik pernyataan geng itu adalah Prabowo sedang melanjutkan apa? Kalau memang kita ketahui di era SBY kayak gitu, di era Joko Widodo kayak gitu, orang bertanya, Prabowo mau kemana nih? Kenapa begini? Dalam ilmu kebijakan namanya ada 2. Apa yang discontinuing, apa yang continuing. Apa yang diputus tidak berlanjut, apa yang berlanjut. Nah, ketika orang-orang Joko Widodo kemudian duduk lagi dalam kabinet, namanya berlanjut. Nah, berlanjutnya apa? Berlanjutlah muncul hak undang-undang cipta kerja yang ternyata tidak menciptakan kerja. Muncullah undang-undang IKN yang kemudian tidak berdaya apa-apa, itu IKN. Muncullah undang-undang kesehatan yang membuat rakyat Indonesia sesungguhnya tidak punya kedaulatan dalam kesehatan. Artinya harus ada dunia. Perubahan radikal. Beda pengertian perubahan yang kita lakukan secara baik-baik dengan perubahan radikal. Saya semalam menyatakan di sebuah TV, sama seperti pernyataan tadi
teman-teman Komisi 11 terhadap yang namanya Purbaya Yudisadewa. Diperlukan pemikiran out box karena situasi sekarang bukan situasi yang kemarin. Situasi sekarang adalah perang hybrid, perang totalitas. Maka ketika dia hadapi dengan business as usual, biasa-biasa saja, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Nah itu kalau kita mau ambil ke situ. Lalu kalau rakyat mau bersuara tentang ini, maka dengar rakyat. Kenapa kemudian malah naikin pajak 12%? Masalah, kenapa kemudian malah mengurangi transfer ke daerah dari 25%, dari 27 sampai 29, turun dia menjadi 25, turun dia sekarang menjadi 20%. Berat. Padahal namanya, tahu nggak? Hari ini berita apa? Sejumlah hotel dan restoran terancam tertutup karena transfer ke daerah makin berkurang. Sehingga tidak berdaya. Apa poinnya? Salah alokasi. Misallocation. Dampaknya tidak melahirkan stabilisasi. Dampaknya tidak ada rasa keadilan. Artinya yang Anda bicara tentang radikal, perbaiki dulu model berpikir fiskalnya, perbaiki dulu model berpikir moneternya, baru bicara ekonomi sosialnya. Karena dampak dari fiskal dan moneter itu adalah seperti yang kita bahas ini sekarang. Baru kita masuk ke dalam sistem politik, berdampingan dia mikirnya mestinya. Begitu Aiman. Oke, baik. Sekitar Bung Andi, ada pernyataan tadi. Ya, kan kalau kita lihat tadi apa Jokowi memperdalam, Pak Jokowi ya, pada saat tadi kan pemerintahan memperdalam gitu perdalam. ya. Kan kalau kita lihat ya kita tidak bisa memungkiri hasil kerja dari Pak Jokowi dengan jajarannya, ya. Yang kita lihat bagaimana Indonesia bagian timur, ya di Papua, di NTT, ya, dan di daerah Indonesia Timur yang lainnya. Itu perubahan yang sangat signifikan. Kalau dibilang logistiknya itu tidak jalan, saya rasa mereka semua juga merasakan bahwa itu logistik itu berjalan. Apa yang dibangun secara infrastruktur oleh Pak Jokowi itu memang ya kalau kita lihat pasti juga ada plus dan minusnya itu. Tapi kita lihat kan untuk lihat jangka panjang, bukan lihat pada sekarang. Kita akan melihat pada 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan di mana anak cucu kita ya yang akan akan melaksanakan itu. Jadi belum kelihatan sekarang Bung Iksan. 10 tahun 20 tahun ke depan baru kelihatan. Cara berpikirnya sederhana. Kalau jangka pendek udah kacau, tidak ketemu jangka panjang. Apalagi jangka panjang. Nah, bagaimana bisa jangka pendek? Kalau kita bicara jangka ini namanya pembangunan jangka panjang. Apalagi yang namanya disinggung tadi tentang masalah IKN. Sedangkan IKN itu udah untuk ke depan. Untuk bukan saat kita ini masalah Gue bilang sama lo ya. Gue bilangin sama lo ya. Anda profesor ya, Anda adalah seorang guru besar misalnya kan. Ya kita bukan siapa-siapa, tapi kan kita menggambarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang paling bawah sekarang. Kita tidak bicara masalah teori. Yang dirasakan masyarakat bawah sekarang gue makin miskin. Nah, siapa yang bilang makin miskin? Apa yang dirasakan sekarang ini? Itulah. Yang dirasakan masyarakat sekarang daya beli gue nggak ada. Kalau kita bicara itu, Bung Ihsan paham lah kalau Bang Ihsan Nurdin itu ya. Kalau bicara ekonomi paling jago lah, apalagi masalah ekonomi mikro apa paling jago, ekonomi makro juga jago. Tapi kan kalau saya melihat kenyataan yang ada. Apapun yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya kemudian dilanjutkan oleh pemerintah sekarang dalam sistemnya itu adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan tidak dirasakan katakan untuk sekarang. Katakanlah misalnya MBG. Apa yang dirasakan nanti akan dirasakan kira-kira 5 tahun kemudian. Bagaimana cara berpikir anak-anak kita akan meningkat untuk itu. Baik, Pak Yandi saya boleh bertanya nggak? Boleh ya? Boleh. Berapa rata-rata pertumbuhan ekonomi era Joko Widodo? 5%. Oh, mana ada 5%? Di bawah 5. Wah, di bawah 5. Kalau kita bicara berdasarkan data dari BPS 5%. Sebentar. 5% betul. Mana 5%? Baca BPS, baca BI, baca Kementerian Keuangan. Pakai data dong ngomong. Jangan asal nyablak. Lah, ini kenyataannya kita terima. BPS kan yang disampaikan 5%. Kalau menurut Bung Iksan berapa? Enggak. BPS nggak menyampaikan segitu rata-rata di Joko Widodo. BI juga nggak menyatakan itu. Kementerian Keuangan juga tidak menyatakan itu. Angkanya 4,7. 4,7. Era SBY masih jauh lebih baik. Di atas 5. Sudah. Nah, Prabowo Subianto dengan timnya menyatakan mereka mau naik dari 5,2 ke 5,4 ke 6 ke 7 dan ke 8 bertahap mereka. Pertanyaan ini menunjukkan tadi yang saya bilang,
Apakah itu diikuti dengan karena Joko Widodo itu kemarin ekor itu tahu kan? Incremental capital output ratio, besarnya tambahan akan meningkatkan output. Kalau dia makin besar, artinya tidak efisien. BI laporannya 6,2 sampai dan 6,5. Apa poinnya? Tidak efisien. Tidak efisien cocok sama penelitian Bank Dunia. Apa hasilnya? Hasilnya tadi yang saya bilang, jangka pendeknya tadi lahir kemiskinan, lahir pengangguran, hancurnya daya beli. Jangka panjangnya deindustrialisasi. Apa poinnya? Kesalahan struktural, bukan fungsional. Kesalahan struktural fundamental. Wah, itu seru. Artinya apa? Seluruh pemikir-pemikir yang ada di pemerintahan ini mestinya menggunakan otaknya, Aiman. Keras gua ngomong nih, menggunakan otaknya. Kenapa mereka sekarang inkonsisten antara output jangka pendek sama output jangka panjang? Nggak bisa cuma sekedar bisnis as usual, nggak bisa cuma sekedar berbisnis mainstream, nggak bisa. Trump aja nunjukin kok dia keluar dari mainstream. Anda tahu apa yang terjadi di Amerika? Decline and fall neoliberalism. Apa yang terjadi di Amerika sekarang? Pax Americana menjadi Pax Judaica. Apa yang terjadi dengan cerita Trump gagal dengan Putin? Dia memaksa India dan Cina untuk tunduk dan patuh. Dan tetap dilawan oleh India dan Cina. Apa poinnya? Nggak bisa bisnis as usual, nggak mungkin. Anda tadi bicara tentang bahwa ada di kanan, ada di Amerika, dan ada di Cina. Lalu kehadiran Prabowo Subianto kemarin di 80 tahun di Beijing itu sebagai peringatan kemenangan itu memberi pesan apa? Fair dong kita jawab. Memberi pesan apa? Itu yang saya sebut dengan hybrid war to the totality war. From totality war to the hybrid war. Siapa yang ngejawab di negeri ini kayak gini? Bahkan saya sudah sampai tesis kedua, Haiman. Ini perang non militer. Apa poinnya? Anak-anak ini terlibat perang. Cuma mereka tidak sadar mereka terlibat perang. Apa poin perang terlibatnya? Mereka semua masuk dalam civility war. Mereka tanya Musni itu. Sudah masuk dalam civility war. Apa poinnya? Tadi New Endowment for Democracy menyusupi itu semuanya lewat yang namanya media sosial. Dan Anda menilai bahwa demokrasi saat ini liberal dan harus dihapuskan. Bukan kita sesaat lagi nanti akan harus kita perbaiki demokrasi itu. Diganti. Dia diperbaiki sesuai dengan Undang-Undang 45. Sesuai dengan Undang-Undang 45 yang asli. Dan kita perbaharui. Kita kembali saat lagi.